Eh, Kali ini Sudadang setuju kalau demonya sampai Hubertus Sukowi lengser, sebab Vatikan setuju kalau Hubertus Sukowi sampai dilengserkan karena merusak citra Imperium Katolik atau Khilafah Katolik. Ya. Jadi aksi ke DPR MPR, Sudadang berharap MPR memakzulkan Hubertus Sukowi. Aksi GSBI ya turut serta untuk melengserkan Hubertus Sukowi. Amerika, anti rakyat, anti demokrasi. Bukannya Jokowi antek Cina? Amerika, Jangan keliru dong. anti rakyat, anti demokrasi. Jokowi antek Cina. Amerika, Oh, Cina. Mana sih? Biasa ya. Kawan dari Aji, Habis ini ojol ya. hidup rakyat Indonesia, hidup, hidup jurnalis, hidup mahasiswa, hidup. Kawan-kawan, kita tahu hari ini pemerintah dan DPR membuat undang-undang secara ugal-ugalan. Tidak ada partisipasi dari masyarakat, tidak ada hal yang bermanfaat bagi jurnalis, bagi pekerja media di seluruh Indonesia, kawan-kawan. Ada ratusan pekerja jurnalis, ada pekerja media yang di PHK karena Omnibus Law. Hari ini juga kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja telah merevisi Undang-Undang Penyiaran. Undang-undang ini telah membuat berbagai kebijakan yang sudah baik dalam beberapa tahun terakhir menjadi dicabut oleh pemerintah, kawan-kawan. Dulu siaran, kita berharapnya siaran-siaran televisi nasional yang sangat Jakarta sentris itu dihapuskan. Tapi kemudian dengan masuknya Omnibus Law, dengan masuknya Perpu Cipta Kerja, ini kemudian dihapuskan oleh rezim Jokowi dan DPR. Hari ini, kawan-kawan, tolak Perpu Cipta Kerja, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tahu gerakan masyarakat sipil di Indonesia saat ini sangat cukup kuat, kawan-kawan. Kita memiliki kekuatan. Selamat datang mahasiswa Trisakti. Hidup mahasiswa. Karena itu, kawan-kawan, Aji mengajak semua rakyat Indonesia yang memiliki cukup kekuatan yang sangat besar untuk menolak Perpu Cipta Kerja, kawan-kawan. Banyak kemenangan-kemenangan yang sudah kita hasilkan di berbagai daerah. Aji beberapa kali telah menangkan gugatan melawan Presiden, melawan Menteri Kominfo, melawan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada kemerdekaan pers. Karena itu, kawan-kawan, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa, kita mampu membatalkan Perpu Cipta Kerja di DPR. Kita mampu mendorong Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpu Cipta Kerja, kawan-kawan. Presiden harus berpihak kepada kemerdekaan pers, karena kita tahu pers ini adalah pilar, salah satu pilar dari demokrasi.
Karena itu pesan yang ingin kita sampaikan dari 40 aji kota di berbagai daerah, kita menuntut kalau Presiden Joko Widodo masih berpihak kepada pers, kalau Presiden Joko Widodo dan DPR masih berpihak kepada demokrasi, maka batalkan segera Perpu Cipta Kerja. Hidup rakyat, hidup jurnalis, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, selamat datang adik-adik mahasiswa. Mohon itu Laskar PPMI itu makanan jangan digituin. Tolong disembunyikan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup pekerja. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kawan-kawan semua, kita sudah tiba di tempat yang seharusnya menjadi rumah kita, di tempat yang seharusnya membiarkan kita menyampaikan aspirasi kita, kawan-kawan. Tapi nyatanya hari ini kita tidak didengar sama sekali, kawan-kawan. Perpu Cipta Kerja ini merupakan tanda celaka, kawan-kawan. Perpu Cipta Kerja ini merupakan tanda bahaya. Dan apabila sudah dinyalakan tanda bahaya, kita harus nyalakan api perlawanan kita, kawan-kawan. Perlawanan kita hari ini hanyalah perlawanan yang kecil. Dan apabila ini tidak juga ditanggapi, apabila ini tidak juga direspon, kita siap membawa masa yang jauh lebih besar dari ini, kawan-kawan. Kita siap menumpahkan 2, 3, bahkan 10 kali lipat lebih besar, kawan-kawan. Betul. Apabila kekuatan ini diremehkan, setelah dari sini kita akan pulang. Sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada kawan-kawan kita, sampaikan kepada seluruh masyarakat di jalan, bahwa semua harus turun dan semua harus melawan, kawan-kawan. Dan kami pastikan perlawanan kami yang berikutnya, suara kami akan didengar, atau mereka akan merasakan bahaya yang sesungguhnya. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Hari ini merupakan peleburan dari seluruh masyarakat, pekerja, buruh, pelajar, dan mahasiswa bersatu hari ini. Ini merupakan ancaman utama bagi dewan pengkhianat kita yang ada di dalam, kawan-kawan. Kita siap menumpahkan jauh lebih besar dari ini. Apabila ini tidak juga ditanggapi, kawan-kawan, kita akan sebarkan bahwa perpu ini menyengsarakan. Perpu ini mematikan kita, kawan-kawan. Bukannya mengentaskan kemiskinan, justru semua bersepakat untuk terus menyengsarakan kita, kawan-kawan. Siap untuk melawan, kawan-kawan. Siap. Siap untuk melawan, kawan-kawan. Siap. Perpu Cipta Kerja, cabut. Cabut. Perpu Cipta Kerja, Cabut. hidup rakyat Indonesia. Hidup. Ya. Selanjutnya kita persilakan. Hidup pekerja, hidup buruh, hidup kaum wanita, hidup mahasiswa, hidup ojol Indonesia. Ojol datang ke sini bukan tanpa alasan. Ojol datang ke sini karena rakyat Indonesia. Ojol adalah rakyat Indonesia. Ojol juga berhak atas kesejahteraan untuk rekan-rekan semua ojol di Indonesia. Tanggal 29 Agustus, ojol bergerak sendiri, datang ke sini, menuntut Komisi 5 untuk mengakui kami dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tapi hanya janji-janji saja. Tapi lihat nanti Komisi 5, ojol tidak didengarkan, akan tumpah ruah seperti ojol pernah kepung Republik Indonesia di Istana Negara Republik Indonesia. Belum lama juga ojol terjun atas nama masyarakat menolak IRP yang akan diberlakukan di Jakarta di 24 titik. Coba bayangkan, ojol warawiri ke sono kemari, mengantar ke sana ke Summer. Akan bayar berapa ojol? Akan bayar pakai darah mungkin. Pemerintah tidak lihat itu. Maka kami ojol dari teman-teman barisan ojol merdeka, ada ASOY, Armada seluruh ojek Indonesia, ada Pasra, ada Bang Kemet, ada yang lain-lain, di sini bersatu bersama masyarakat. Ingin menguatkan kekuatan yang besar. Bila mana mahasiswa bersatu, bila mana buruh bersatu, bila mana pekerja bersatu, bila mana ojol bersatu, menjadi kekuatan yang akan ditakutkan di tanah air. Terima kasih, waktunya Bang Daeng, cuma 5 menit ya. Perkenalkan saya diri, telat. Sudah cukup. Habis model. Padahal saya kasih bonusnya 1 menit. Tapi sudahlah, hidup ojol!
ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa ojol ini adalah sektor pekerjaan yang tidak jelas statusnya. Mereka dianggap mitra, bukan pengusaha, bukan pekerja. Sehingga mereka sampai hari ini tidak bisa didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk iuran ketenagakerjaan maupun kesehatan karena masalah status. Jadi Republik Indonesia ini semakin hari semakin brutal saja membuat kebijakan, pajak dinaikin, jalanan dipajakin, sementara anaknya Dirjen Pajak mainnya ugal-ugalan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Selanjutnya saya persilakan, mana ibu-ibu ini mama ini ada kolaborasi juga dengan petani, kata Pak Jokowi, sehingga petani kita makin merana, makin menderita, makin terzalimi. Jadi ada satu kata untuk Jokowi, PHK Jokowi tanpa pesangon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih semangat? Hujan, basah, nggak apa-apa. Kita sedang berjuang, kita sedang berusaha, semoga dan harus apa yang kita tuntut dikabulkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di dalam sana. Ketika Perpu Cipta Kerja tidak diindahkan oleh Presiden, artinya apa? Artinya Jokowi telah melanggar konstitusi negara, betul? Betul? Saya tidak bisa bicara banyak karena semua sudah terangkum. Satu dari kesimpulan saya bahwa Perpu Cipta Kerja adalah neraka bagi buruh dan surga bagi cukong. Betul? Betul? Satu kali lagi saya sebutkan bahwa Perpu Cipta Kerja adalah neraka bagi buruh dan surga bagi cukong. Lalu apa hubungannya dengan mama? Salah bro. Kami mama yang ada di rumah memperjuangkan hak kami, memperjuangkan hak anak kami, memperjuangkan suami kami, memperjuangkan hak saudara-saudara kami. Jadi jangan salah menilai ketika ada mama ada di atas kepala mobil, betul? Siapa yang terimbas langsung di rumah? Kami. Siapa yang terimbas langsung di rumah? Anak kami. Siapa yang terimbas langsung di rumah? Suami kami. Lalu klimaks dari itu apa? Kondisi rumah berantakan, betul? Lalu akan apa? Akan jadi apa anak-anak saya, anak-anak kita yang ada di depan sana? Ketika undang Perpu Cipta Kerja tetap dilakukan, mereka tidak akan punya apa-apa. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, dan itu hak kami untuk memastikan bahwa anak-anak kami dalam keadaan baik-baik saja, betul? Untuk Anda mahasiswa bangkit, ini hak kalian, ini hak kalian. Disinilah dan di sanalah kalian harus berdiri menciptakan kontinuitas apa yang ada di negara ini menjadi baik, menjadi bagus, dan terus perjuangkan apa yang menjadi hak kalian. Karena kami sebagai orang tua akan sangat malu, sangat perih ketika melihat kalian ada dalam keadaan buruk. Betul? Satu kali lagi saya simpulkan, tidak akan berlama-lama, bahwa Perpu Cipta Kerja adalah neraka bagi buruh dan surga bagi cukong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Dino. Silakan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. 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 Rakyat Indonesia. Hidup. Kawan-kawan, kami dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia mengikuti aksi protes rakyat Indonesia yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria, Aliansi Gebrak, dan juga kawan-kawan mahasiswa unsur lainnya, dan juga kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani, kawan-kawan ojol di sini. Kawan-kawan, kita saksikan sikap inkonstitusional istana bersekongkol bersama DPR per hari ini, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan.
telah mencederai hak-hak politik kita kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan mahasiswa, kita adalah calon-calon buruh, kita adalah calon-calon kelas pekerja. Maka dari itu suatu kewajiban kita bersama untuk memperjuangkan hak kita bersama. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan mahasiswa yang ada di ini telah inkonstitusional. Mengapa demikian? Undang Perpu Cipta Kerja yang hari ini diterbitkan secara tiba-tiba oleh Presiden Joko Widodo ini menandakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu persatuan kita datang ke sini untuk memperlihatkan gerakan rakyat yang secara masif untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita semua. Untuk itu mari kita gencarkan. Ini adalah awal dari perjuangan kita. Ini bukan akhir, karena akhir adalah ketika undang-undang, ketika peraturan itu berpihak pada rakyat. Hidup rakyat, hidup. Hadirnya Perpu Cipta Kerja, banyak peraturan turunan yang ternyata menyengsarakan rakyat, termasuk adalah PP turunan soal proyek strategis nasional. Nama turunannya saja itu sudah bermasalah. Soal percepatan pembangunan proyek strategis nasional, mari kita cek. Salah satunya di Bantaeng sana, banyak buruh yang di PHK dengan adanya PSN. Ruang hidup rakyat dirampas. Apakah ini yang menandakan bahwa pemerintah yang demokrasi, teman-teman? Untuk itu mari kita satukan barisan. Mari kita memperlihatkan kepada pemerintah bahwa ini adalah perjuangan rakyat. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup perempuan. Hidup. Terima kasih. Pengumuman dulu, Bung Dino. Sekjen KBMI, Bung Ajat ditunggu di mobil komando. Tentunya juga ada akademisi. Itu tandanya hari ini bahwa akibat daripada terbitnya Perpu Cipta Kerja ini yang merupakan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi dan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan banyak buruh ter-PHK, banyak petani menderita, banyak nelayan ikut terjolimi, banyak mahasiswa tidak bisa melanjutkan kuliahnya, banyak ojol-ojol yang tidak dapat penumpang. Malah yang terjadi, kita setiap makan dipajakin, masuk tol dipajakin, gajian dipajakin, pesangon dipajakin, hasil pajak kita malah anaknya pakai mobil Rubicon, malah anak-anak dirjen itu pakai mobil mewah, malah anak-anak pejabat itu hidup hedonis. Rakyatnya menderita, pejabatnya pesta pora, kurang ajar. Kalau saya bilang pejabat, kalian bilang kurang ajar, betul tidak? Satu komando, pejabat, 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 hidup rakyat. Kurang ajar, pesangon kita dipajakin, lemburan kita dipajakin, gaji kita dipajakin, beras kita dipajakin, beli pupuk dipajakin, naik ojol dipajakin, makan di KFC dipajakin, di warteg juga dipajakin, jalan juga dipajakin. Hasil pajak kita ternyata hanya dipakai hura-hura oleh para pejabat dan keluarganya. Yang paling miris, mobil dinas DPRD plat merah dipakai pergi dugem, di dalam ada wanita telanjang. Kurang ajar, pejabat, 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 hidup rakyat. Mahasiswa mendaftar biaya semester kena pajak. Saya lembur, upah lembur saya dipajakin. Sudah setengah mati negosiasi, dapat bonus dari perusahaan dipajakin juga. Ya. Jadi, dan lucunya, para aparat kita harusnya melek lihat ini. Aparat malah mengamankan kepentingan para investor, kepentingan para pejabat yang korup.
kepentingan para pejabat yang kerjanya pesta pora, sementara rakyat di bawah hidup dalam kemiskinan. Bagaimana mungkin padahal mereka sebelum menjadi pejabat, mereka dilantik atas nama Tuhan untuk menjalankan amanah konstitusi. Apa amanah konstitusi itu? Adalah menjadikan negara Indonesia adil, berdaulat, adil dan makmur. Bahwa selain daripada itu, tugas pemerintahan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Yang ada malah anak-anak kita dibunuh-bunuhin. Anak pejabatnya pergi dugem, anak pejabatnya pergi narkoba, pergi mabok-mabokan, anak pejabatnya beli motor Harley, anak pejabatnya beli mobil Lamborghini. Kita rakyatnya disuruh, nah mau jalan raya aja disuruh bayar. Pejabat, 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 pejabat-pejabat begini itu adalah wajar kita maki-maki, wajar kita hina dia, karena mereka ini telah melanggar sumpah jabatannya sendiri. Jika para pejabat itu sudah melanggar sumpah jabatannya, maka dia sudah mengkhianati rakyat Indonesia dan alam semesta. Wajar kita kutuk, wajar gak kita kutuk? Pejabat bilang kurang ajar. Pejabat, 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 tolong konotasinya jangan berbau seks, karena ini itu aja. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini membuktikan kegagalan rejim Jokowi untuk membenahi staf-stafnya. Karena Jokowi, saya ingat, tidak ada visi misi menteri, tidak ada visi misi dirjen, yang ada adalah visi misi presiden. Betul tidak? Bilang ekonomi meroket, rakyatnya banyak pengangguran. Bilang ekonomi meroket, upah murah yang terjadi. Bilang ekonomi meroket, biaya kuliah tambah mahal. Betul tidak? Betul tidak? Pejabat, 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 itu, iya kan? Jokowi berjanji kepada kita bahwa 2023 ekonomi Indonesia akan melesat, meroket. Tiba-tiba ada perpu dengan alasan kegentingan yang memaksa. Mungkin karena beliau baru pulang dari Ukraina, dia masih merasa tinggal di Ukraina. Yang genting mah Ukraina, bukan Indonesia. Betul tidak? Gara-gara kegentingan memaksa uang kuliah naik, gara-gara kegentingan memaksa pajak naik, gara-gara kegentingan memaksa kita upah murah, gara-gara kegentingan memaksa rakyat Indonesia banyak yang menjadi buruh outsourcing, banyak dari buruh-buruh kontrak. Kalian nanti adalah buruh-buruh outsourcing dan buruh-buruh kontrak kalau kalian hari ini tidak melawan. Hidup mahasiswa, pejabat, 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 kurang ajar. Begitu, ulangi lagi. Pejabat, pejabat, pejabat. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa yang melawan. Yang tidak melawan tidak usah kuliah. Betul tidak? Ya ngapain? Lo belajar tinggi-tinggi, lihat rakyat menderita, lihat rakyat terzalimi, kalian diam saja. Kalau kalian diam saja, bungkus aja dirimu dengan kain kafan, tidak ada gunanya kamu hidup. Ada break. Tapi kawan-kawan mahasiswa tetap semangat ya. Adik-adik mahasiswa semangat, buruh semangat, emak-emak semangat, bapak-bapak semangat. Jokowi ijazah palsu jadi presiden. Ngapain juga kita kuliah ya?
Kita tunggu dulu rapat pimpinan, baru kita lanjut lagi. Tenang, masih banyak bahan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi nasional. Sejak rejim Jokowi berkuasa, nyata bahwa rejim ini adalah mengabdikan dirinya sebagai kaki tangan daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional, sebagai kaki tangan daripada tuan tanah, sebagai kaki tangan daripada oligarki. Cinanya nggak disebut. Kawan-kawan sekalian, kalau kawan-kawan, para mahasiswa, pemuda, kaum buruh, rakyat tidak percaya apa yang saya sampaikan, silakan kawan-kawan lakukan kajian paket kebijakan rejim Jokowi, paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 16, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh rejim Jokowi. Semuanya adalah memfasilitasi kepentingan tuan tanah. Semuanya adalah memfasilitasi kekuatan modal imperialisme masuk ke Indonesia semudah-mudahnya untuk melakukan perampasan tanah, untuk melakukan monopoli tanah, untuk menjadikan rakyat Indonesia sebagai sumber tenaga kerja yang murah, kawan-kawan sekalian. Rejim Jokowi semakin menunjukkan sebagai rejim kaki tangan, sebagai rejim yang merusak kedaulatan bangsa, yang mengangkangi konstitusi, kawan-kawan sekalian. Fakta itu bukan saya, bukan Rudi Abed Daman yang mengatakan, tapi para pakar ahli hukum tata negara juga mengatakan bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi sudah layak sesungguhnya rejim ini, Presiden Republik Indonesia ini adalah di-impeachment, kawan-kawan sekalian. Lengserkan. Nyata kebijakan-kebijakannya adalah anti rakyat. Bahwa terlebih dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja yang sekarang diganti menjadi Perpu Cipta Kerja, ini adalah nyata-nyata sebagai kebijakan paripurna daripada kebijakan paket ekonomi jilid 1 sampai 16. Bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia, jawaban atas krisis ekonomi, krisis politik, krisis kebudayaan, krisis ekologi bukan Perpu Cipta Kerja, tapi adalah land reform sejati bagi rakyat Indonesia sebagai basis dasar kekuatan untuk membangun industri nasional, kawan-kawan sekalian. Hanya reforma agraria sejati dan industri nasional lah yang akan mampu menjawab seluruh persoalan bangsa, seluruh persoalan kaum tani, kaum buruh, pemuda, mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia. Sebab saat ini semuanya adalah dikuasai oleh segelintir orang, sehingga rakyat, kaum buruh hanya menjadi budak, kawan-kawan sekalian. Maka pantaslah bagi kita hari ini untuk menyeruakan tentang bagaimana terus dicabut Perpu Cipta Kerja, tegakkan konstitusi dan berantas KKN, kawan-kawan sekalian. Ini pasti temannya. Kawan-kawan, para orator tadi sudah sangat gamblang menjelaskan bagaimana situasi sekarang. Situasi sekarang tidak ubahnya adalah seperti rejim Orde Baru. Maka saya telah mengatakan sejak rejim Jokowi berkuasa, ini adalah Orde Baru, jilid baru, kawan-kawan sekalian. Orde Sontoloyo, Orson. Seluruh kebijakannya, reprimitisasinya, pemberangusan demokrasi, bagaimana kita saksikan pelemahan KPK, dan lain sebagainya. Tidak perlu saya uraikan satu-satu. Maka saya, Rudi Abed Daman, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh, berbahagialah kita pada hari ini, kawan-kawan sekalian, telah memulai persatuan rakyat dan terus kita perkembangkan. Begitu juga salam hormat buat kawan-kawan mahasiswa yang telah bersatu padu dengan rakyat
Dan itulah keharusan sejarah kawan-kawan sebagai mahasiswa untuk bersatu dan berjuang bersama rakyat, kawan-kawan sekalian. Kalianlah yang akan memegang masa depan bangsa ini, kawan-kawan sekalian. Maka kalianlah jangan menjadi intelektual antek-antek kekuasaan. Jangan menjadi intelektual tukang setempel kebijakan perusahaan seperti yang kita saksikan saat ini, kawan-kawan sekalian. Kaum buruh dan rakyat Indonesia membutuhkan Anda sekalian sebagai pejuang-pejuang untuk membebaskan rakyat, kawan-kawan sekalian. Udah dikasih kode, waktunya cuma 5 menit. Ya. Nanti kita jumpa di dalam kesempatan lain. Dan kami, terutama saya, terbuka untuk diskusi di kampus, di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kebun-kebun. Kita bangun kekuatan seluas-luasnya. Terus perkuat organisasi rakyat, terus perbesar persatuan. Karena hanya persatuanlah, kawan-kawan, yang akan menggentarkan kekuasaan yang zalim ini, kawan-kawan sekalian. Kitalah yang harus merubah situasi ini. Tidak mungkin kita menyerahkan kepada orang lain. Saya kira itu saja dari saya. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup perempuan! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih. Hidup rakyat merdeka. Politiknya berhubung sekarang sudah menuju 28 Februari Sadar. 2023. Dipakai. Jangan pernah lupakan apa yang menjadi esensi aksi kita pada hari ini. Dalam Perpu Cipta Kerja tidak ada kerusuhan, tidak ada jaminan daripada saja keselamatan untuk kita di rumah. Ingat, pada hari ini teman-teman mahasiswa untuk Trisakti. Pada 28 Februari 2023, pada hari ini kita didustakan kembali. Pada jam 8 pagi, Trisakti barusan melampirkan surat nota penolakan tolak Perpu Cipta Kerja. Namun apa yang menjadi respon DPR RI? Penolakan itu disampaikan, ditolak oleh pihak Pamdal dari DPR RI. Ini suatu penghinaan bagi kita semua dan merupakan, dan ingat pada hari ini jangan pernah terprovokasi pada kericuan yang melupakan pada esensi aksi kita pada hari ini. Setuju? Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah terprovokasi dan jaga keamanan diri masing-masing. Pastikan kita semua selamat sampai di rumah. Boleh, Bu? Betul, lanjut. Baik, kawan-kawan. Persatuan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rakyat Indonesia yang hari ini melawan marah dan melampiaskan kekecewaannya. Hari ini kita harus mulai sadar atas gerakan yang kita bangun, bahwa hari ini kita tidak boleh terkotak-kotakan, bahwa hari ini kita tidak boleh terpecah belah atas elemen-elemen yang ada. Hari ini kita harus mulai konsisten dan sadar bahwa gerakan ini hanya bisa dan baru akan dimenangkan ketika kita memang bersatu. Karena hari ini rezim yang sedang berkuasa sedang mencoba untuk pecah belah kita dengan segala narasi. Mahasiswa Trisakti hari ini tetap turun, mahasiswa yang lain pun juga. Begitu juga dengan kawan-kawan buruh, tani, dan elemen masyarakat yang lainnya. Kita tidak boleh saling mengkotak-kotakan dan terpecah belah. Tidak boleh adanya terprovokasi dan adanya hal-hal yang bisa memecahkan gerakan kita. Hari ini, jika kita tidak bersatu, esok hari mungkin giliran leher-leher kita yang akan diinjak oleh pemerintah yang saat ini sudah mulai menghisap dan menindas kawan-kawan kita. Hari ini, marilah kita solidar dalam membangun gerakan dan marilah kita mengupayakan segala kebermanfaatan untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup tani, hidup miskin kota, hidup rakyat tertipu.
kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kawan-kawan. Baik, selanjutnya saya mengundang kawan perwakilan dari UPN. Semangat, teman-teman pemuda mahasiswa. Salam hormat untuk kawan-kawan pemuda mahasiswa dan pelajar Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Halo. 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 Hidup gerakan rakyat Indonesia. Halo. Teman-temanku, tadi beberapa orator telah menyampaikan dari tiap-tiap pimpinan organisasi, tiap-tiap unsur gerakan rakyat juga sudah banyak menyampaikan problem yang akan kita hadapi ke depannya, problem yang sedang kita hadapi hari ini. Aku ingin menegaskan peran sebagai pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah panjang gerakan rakyat Indonesia dan juga gerakan rakyat di seluruh dunia. Apa tugas penting yang mesti kita pikul? Apa tugas penting yang akan kita pikul oleh setiap bahu kita? Pemuda, pelajar dan mahasiswa, ia akan terus menjadi tenaga pendorong bagi gerakan rakyat Indonesia. Siapa yang akan mengupayakan persatuan yang tadi kita sebutkan, persatuan yang tadi kita gaungkan? Siapa yang akan memikul beban tersebut? Yang akan memikul beban tersebut adalah pelajar, pemuda, dan mahasiswa. Begitulah sejarah gerakan rakyat Indonesia mencatat peran dan fungsi kita semuanya, kawan-kawan. Maka tidak ada salahnya pada hari ini apabila kita sekali lagi gaungkan apapun kebijakannya, baik Perpu Cipta Kerja, RUU Sisdiknas, maupun kebijakan dan regulasi lainnya dari rezim Jokowi yang anti kepentingan rakyat dan anti demokrasi. Hanya ada satu cara untuk bisa kita gagalkan dan bisa kita kalahkan, yaitu dengan persatuan, kawan-kawan. Aku ingin menguji dan mengetes kekuatan kita semuanya, menguji kesiapan kita semuanya dalam memikul beban sejarah dan tugas sejarah tersebut. Kalau aku sampaikan persatuan, teman-teman akan jawab buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Sepakat tidak? Persatuan. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Dengan itulah kita akan menggagalkan kebijakan yang kita anggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan anti terhadap kebebasan demokrasi. Dengan itulah kita akan menyicil apa yang dinamakan dengan perubahan. Dengan itulah kita akan menyicil apa yang telah kita ciptakan sebagai gerakan rakyat Indonesia, yaitu hidup yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan setara bagi semua kelas dan masyarakat yang ada di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya hari ini kawan-kawan semua harus menyambut salah satu perjuangan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, hari ini kita berkumpul di depan rumah yang katanya milik rakyat, kawan-kawan semua. Tapi begitu banyak regulasi, begitu banyak keputusan yang tidak pro kepada masyarakat, kawan-kawan semua. Hari ini kawan-kawan menganggap
untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya Indonesia tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Saudara kawan-kawan semua. Maka hari ini untuk memilih orang siapa yang hari ini saya sampaikan. Kepada sahabat semua dan kepada seluruh aparat TNI yang hadir, bahwasanya hari ini adalah babak pertama. Ngapain? Yang depan ini. Apa itu? Gua nggak kenal lembaga itu. Bapak ini pelanggaran, Bapak ini. Tidak banget. No, yang penting yang di dalam no. Nah itu tokoh revolusioner. Ini minum deh. Teh botol. Teh taksian itu. YouTuber kita nih. Teman-teman semua, angkat tangan kiri kawan-kawan. Saya tidak melihat kawan-kawan dari buruh. Saya tidak melihat teman-teman dari mahasiswa. Dan saya tidak melihat seperti mana aparat. Hari ini kita tergabung menjadi seluruh elemen yang hadir. Kami tidak melihat dari mana unsur kawan-kawan begitu banyak masyarakat yang hari ini memang seharusnya gerakan reformasi 98 harus terulang kembali, ya. Bahkan disinyalir harusnya G30S PKI jilid 2 melawan kapitalisme global Cina. Ini dari Vietcong. Vietcong bagian mana? Garut? Hah? Wah, mantap. Mam, maju mam, oke maju dikit mam. Stop mam, stop. Jangan dibawa ke arah Mokom. Mokom buat ngebongkar pak. Hukumnya maju aja, Dek. Hukumnya maju. Hukumnya majuin, Dek. Jangan dong kacau. Berkali-kali kayak gini, aku udah bilang tetap bokong. Hidup mahasiswa! Hidup petani! Hidup rakyat!
rakyat Indonesia yang berjuang. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung pengkhianat raya yang pantas kita sebut sebagai gedung pengkhianat raya. Karena yang saya, Dewan Perwakilan Raya, hari ini sudah tidak menjadi penampung aspirasi rakyat. Berpiring-piring kita api di depan gedung Dewan Perwakilan Raya. Tidak satu kali pun aspirasi tidak dijawab dari rancangan undang-undang Kawan-kawan motor merapat menuju komando. Ayo bang, kita dobrak bang. Lapor, lihat komando saya, lihat, jangan menghalangi gerbang. Pegangan semua, pegangan. Pegangan semua. Kita jangan jatuh. Yang mau yang balas silakan. Silakan melaras. Kalau mau kumpul pimpinan sini, kita rapat sesuai dengan komitmen rapat kita di Dewan. Betul tidak? Jangan dulu maunya negara itu bukan polisi. Bukan polisi di situ. Jangan kami itu main pasakan sendiri. Enak digelur mungkin kuat. Tenang ya, tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan. Perlawanan rakyat hari ini kita harus jaga maruahnya. Kita harus menjaga harkat dan martabatnya. Harga diri kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan negeri ini. Rakyat berhak marah karena undang-undangnya memang undang-undang brengsek. Kelakuan di dalam kelakuan brengsek. Silakan Bung Dino, lanjutkan yang mau orasi aja. Baik, selanjutnya saya mengundang dari unsur mahasiswa. Berjalan.
disayangkan, anaknya pakai foya-foya, pejabat dirjen itu yang kekayaannya miliaran, ternyata sanksinya hanya dicopot dari jabatan. Kurang ajar tidak? KPK mandul. Kalau saya bilang KPK, kalian bilang mandul. Ikuti saya, KPK mandul. KPK mandul. KPK mandul. Kurang ajar. Kurang ajar. Brengsek. Bubarkan KPK kalau tidak bisa bertindak terhadap koruptor. Karena para koruptor inilah yang merusak masa depan kaum buruh, petani, mahasiswa, pemuda dan pelajar. Untuk itu, saya persilakan Saudara untuk menyampaikan apa laku kesepakatan kami. Sebelum itu, mungkin saya bisa menjelaskan situasi Bapak Adi. Bagi kawan-kawan yang sudah duduk, mohon kiranya berdiri. Bagi kawan-kawan yang duduk, mohon kiranya berdiri. Untuk di belakang mobil komando, selain dapur, selain bahasa di luar dapur, tolong bergeser di depan dapur. Bagi kawan-kawan yang lain sudah duduk, dan kita dapatkan balikan agar bisa kondusif situasi Mas hari ini. Berhubung ini ada pembacaan penting bagi gerakan kita hari ini. Karena kawan-kawan bisa kembali kepada masanya. Hidup buruh! Hidup buruh! Persatuan! Buruh tani mahasiswa pelajar! Baik, Bung, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Baik kawan-kawan, baru saja kami perwakilan organisasi, baik dari serikat-serikat buruh yang tergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh, kawan-kawan gerakan buruh bersama rakyat, kawan-kawan KNPA, dan juga kawan-kawan mahasiswa. Untuk aksi hari ini, kita telah mengevaluasi, merefleksi bahwa aksi kita bukan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi aksi kita dilakukan di beberapa daerah. Ada di Jawa Timur, di Surabaya, ada di Semarang, Jawa Tengah, ada kawan-kawan di Bandung, ada kawan-kawan di Makassar. Dan hari ini adalah perlawanan yang kita mulai secara serentak, secara nasional untuk melawan Perpu Cipta Kerja atau Perpu tipu-tipu, kawan-kawan. Kita menyadari masih banyak kekurangan atau kelemahan dari kita, terutama adalah hal konsolidasi. Sehingga kawan-kawan perwakilan mahasiswa dan serikat buruh dan juga kawan-kawan petani tadi memutuskan bahwa aksi hari ini akan kita cukupi sampai jam 6. Kita akan kembali melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi yang lebih besar lagi. Dalam hal ini adalah pembangkangan sipil seperti apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu bertepatan dengan sidang paripurna yang kurang lebih akan dilakukan atau diselenggarakan di DPR ini sekitar tanggal 14 Maret. Oleh karena itu, kawan-kawan punya tugas, semua struktur konfederasi, federasi, cabang-cabang, wilayah-wilayah, dan juga kawan-kawan mahasiswa dari berbagai macam organisasi diharapkan semua melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi besar kurang lebih pertengahan bulan Maret. Apakah kawan-kawan siap? Apakah kawan-kawan siap? Baik, tadi juga ada yang disampaikan dari kawan-kawan bahwa ada yang ingin bertahan dan juga ada yang cukup sampai jam 6. Akhirnya kami secara aliansi memutuskan bahwa aksi kita sampai jam 6. Tapi aksi ini bukan aksi yang terakhir, dan kita akan terus
melakukan perlawanan terhadap Perpu Cipta Kerja atau Perpu tipu-tipu. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan hasil rapat dari semua perwakilan organisasi serikat buruh maupun juga kawan-kawan mahasiswa. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Korlap untuk menutup aksi kita hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama nyanyikan Indonesia Raya dulu. DJ dan kawan-kawan dari KBMI, kawan-kawan KBMI, setelah ini tolong kumpul dulu di mobil komando. Ada sedikit briefing. Ada briefing dulu. Saya briefing dulu. SPC 92 PPMI tidak pulang dulu, tetap di sini di mobil komando. Jadikan putar lagu Indonesia Raya. Kawan-kawan yang sedang duduk mohon kiranya berdiri. Ya. Ya. DJ. Kawan-kawan yang sedang duduk mohon kiranya berdiri. Yang jauh mohon kiranya merapat. Yang berada di atas trotoar barisan masa aksi agar kiranya kembali kepada barisan masa aksi di depan mobil komando. Untuk kawan-kawan yang di atas mobil, di atas trotoar, untuk mobil Kasbi, tolong putar lagu internasionalnya. Untuk mobil Kasbi, operator. Kita tutup aksi kita dengan menyanyikan lagu internasional, kawan-kawan. Tepatkan tangan kiri kita sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap rezim yang menindas. Ayo, operator. Operator.
lalu, tepatnya 2004-2005 yang lalu. Saya waktu itu dengan KPA, kawan-kawan KPA, Agra, dengan para mahasiswa, tani dan sebagainya berkumpul di sini. Sepertinya saat ini kita harus berkumpul kembali untuk mendebrak gedung DPR sana. Kalau para senior dari Agra, insya Allah masih ingat saya. Jadi ini mengingat kembali kita pernah bersama, saat ini kita kumpul kembali. Ada petani, ada nelayan, ada kaum miskin kota, ada mahasiswa, ada buruh. Hari ini kalau belum besar jangan jadi masalah. Kita jadikan hari ini konsolidasi nasional elemen rakyat. Setuju kan kawan? Setuju? Ultimatum rakyat. Lupa, hancurkan tirani. Ultimatum rakyat. Ultimatum rakyat. Protes rakyat. Hancurkan tirani. Protes rakyat. Perpu Cipta Kerja, hancurkan. Kita dalam rangka melawan itu. Ternyata hari ini seluruh rakyat dari buruh, petani, nelayan, pendidikan, lingkungan, nasibnya sama, dirugikan oleh Cipta Kerja. Undang-undangnya 2011, nomor 11, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Jatuh temponya nanti bulan September 2023. Nampaknya pemerintah DPR kesulitan. Mereka ambil jalan pintas dengan Perpu Cipta Kerja. Ternyata sudah terlambat juga. Harusnya sudah kadaluarsa. Harusnya DPR ini sudah menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja tidak berlaku atau ditolak. Tanggal 30 Desember disahkan. 16 Februari paling lambat harusnya sudah disetujui atau ditolak. Tapi sampai hari ini belum. Kalau sampai sidang berikutnya nanti DPR menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang, bukan Undang Cipta, kalau Perpu Cipta Kerja ternyata disetujui DPR, berarti DPR goblok. Betul? Kalau Ciptaker, Perpu Ciptaker disetujui DPR, berarti DPR memang goblok. Nggak berani bersikap, dibayar mahal oleh rakyat tapi nggak berani bersikap. Harusnya DPR bersikap, Perpu Ciptaker diterima atau ditolak. Betul kawan-kawan? Kalau sidang berikutnya nanti menyatakan Perpu Cipta Kerja disetujui DPR, haram jadah. ini warning pertama. Kalau sampai sidang nanti nggak menyatakan tolak, kita rencanakan seluruh elemen rakyat, dari mahasiswa, dari petani, dari buruh, semuanya berkonsolidasi, anggotanya masing-masing. Kita kapung DPR, tolak, kita keliling DPR. Setuju? Setuju kawan-kawan? Saya ingatkan lagi, karena secara detail tadi dibahas teman-teman, saya hanya membakar semangat saja. Kalau Perpu Cipta Kerja disetujui DPR, dan keras. Kalau Perpu Cipta Kerja disetujui DPR, kalau Perpu Cipta Kerja disetujui DPR, Bubarkan. siap berjuang. Kita harus berjuang di garis depan. Semuanya dari elemen rakyat, dari buruh, petani, nelayan, mahasiswa, kita konsolidasikan. Saya tidak perlu panjang lebar, sehingga yang layak bisa menyampaikan lagi orasi-orasi politiknya. Yang penting pada saat nanti ribuan, jutaan masyarakat rakyat kita gabung DPR ini. Siap? Siap? Ultimatum. Ultimatum rakyat. Yang keras. Ultimatum rakyat. Ultimatum rakyat. Protes rakyat. Protes rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali Bung Sidarta. Buat kepada seluruh peserta aksi, saya beritahukan bahwa, oh ya silakan.
Oke, saya dari Serikat Buruh ini juga ada kawan-kawan ojol yang menolak ERP, elektronik orang people, adalah perampokan uang rakyat mitra elektronik. Kita tolak enggak? Pajak kita dipajaki, udah dipajaki, anaknya hedonis lagi kayak hidupnya, bikin malu aja. Kita mau KPK juga, setuju nggak kita tidak mau bayar pajak? Nah, sebelumnya saya juga ucapkan selamat datang kepada Tugrong Tugrong yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti juga dia akan memberikan sambutannya. Tapi sebelum itu, saya persilakan saudara saya, rekan saya, Mulia Sunarno, Ketua Umum DPPKB yang menjalankan yang terkesan arogan, bahkan bahasa kita adalah ini salah satu bentuk tirani modern. Ketika berbicara masalah tirani modern, maka akan timbul perlawanannya yang disebut dengan perbudakan modern. Inilah yang kita lawan. Karena maka timbul efektif ketika diperbudakan. Aduh, bakal kakra euy. Sayang urang euy. Hah? Sok tuh. Yang dimana melihat persoalan yang ini dan dalam hal katanya hari ini yang hadir mengikuti aksi kita ada dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang paling ujung Banten, ada kawan-kawan Cirebon mana? Ada dari kawan-kawan Serang ada? Ada kawan-kawan dari Tangerang? Ada kawan-kawan dari Jakarta? Ada. Ada kawan-kawan dari Sulawesi Tengah? Keren. Kawan-kawan dari Ada Boyolali, kawan-kawan dari Bogor? kampungnya Jokowi. Ada kawan-kawan dari Bekasi? Boyolali mana Boyolali? Ada kawan-kawan dari Karawang? Karawang. Ada kawan-kawan dari Purwakarta? Ada kawan-kawan dari Subang? Hidup Garut merdeka. Ada kawan-kawan Hidup Garut merdeka. dari Sumedang? Garut melawan Jokowi. Hidup Garut. Ada kawan-kawan dari Jokowi harap jada. Ada dari Cimahi? Ada dari Garut? Hidup Garut. Ada dari Garut. Dari Cibatu mana Cibatu? Ada dari Tasik? Mana raja mana? Katanya juga ada kawan-kawan dari Majalengka mana? Maluku Utara? Jauh banget. Kalimantan Barat? Dari Brebes? Papua bagian Brebes? Ada yang belum disebut? Papua itu jajahan Dari Garut. Makassar?
Habis ini kita makan soto Makassar. Pas banget. Aceh, kawan-kawan dari Aceh. Wah, jauh nih dari Aceh. Dari Aceh. Wah, ya kawan-kawan. Aksi tanggal 28 Februari ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan oleh semua perangkat organisasi. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin menyampaikan pernyataan sikap kita sebagai elemen gerakan rakyat yang menolak tentang Perpu Cipta Kerja atau Perpu tipu-tipu. Perpu Cipta Kerja tidak lain dan tidak bukan hanyalah berganti kulit atau ganti kemasan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Kita tahu hari ini kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada DPR. Tapi apa yang kawan-kawan lihat? Di depan kita berdiri dengan gagah, dengan kokoh, tembok dan kawat berduri kawan-kawan. Apakah ini yang disebut hak rakyat untuk menyampaikan pendapat tapi tidak pernah didengarkan? Yang mendengarkan hanya tembok. Jauh-jauh hari kita sudah memberitahukan kepada kepolisian, kepada menteri, kepada DPR bahwa kita menyatakan menolak Perpu Cipta Kerja. Kenapa kawan-kawan? Karena Perpu Cipta Kerja adalah satu kebijakan dari pemerintah kita yang melegitimasi dari kebijakan rejim neolib. Betul tidak kawan-kawan? Rejim neolib. Karena apa? Kebijakan-kebijakannya justru banyak berpihak kepada investor, kepada pemilik modal, kepada kapitalis. Betul tidak kawan-kawan? Rejim haram jadah. Makanya kemarin ada Perpu Cipta Kerja, belum lama ada kenaikan harga BBM, belum lama ada kenaikan harga minyak goreng. Betul tidak? Harga sembako juga naik. Dan semua itu katanya diserahkan kepada pasar. Semua kebijakan dari negara kita diserahkan kepada pasar. Seperti kita ketahui bersama, yang namanya pasar itu dikuasai oleh pemodal. Betul tidak kawan-kawan? Mereka yang punya duit, mereka yang punya modal besar, maka mereka yang akan memenangkan pertarungan. Kawan-kawan, hari ini kita berbaur bersama, bergotong royong, bersatu padu dalam aksi bersama. Ada ultimatum rakyat, ada protes rakyat Indonesia, ada kawan-kawan Gebrak, ada kawan-kawan KNPA, ada kawan-kawan Kepal, ada kawan-kawan dari mahasiswa. Yang intinya semua adalah menyatakan sikap politiknya bahwa Perpu Cipta Kerja harus dicabut. Harus apa kawan-kawan? Cabut. Omnibus Law Cipta Kerja sekalipun dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersarat, tapi faktanya semua sudah berlaku di semua lini. Betul tidak kawan-kawan? Di semua sektor. Kalau buruh pada saat kawan-kawan berunding normatif, berunding PKB, semua sudah diberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja. Betul tidak? Kawan-kawan kita petani tadi disampaikan oleh kawan Dewi, Sekjen KPA. Sekarang sudah ada produk yang namanya Badan Bank Tanah. Dari Badan Bank Tanah itu, negara atau pemerintah dapat dengan mudah
menguasai tanah-tanah rakyat yang kemudian bisa dijual kepada para investor, kepada para pemilik modal. Dan artinya apa kawan-kawan? Rakyat, kaum tani, kaum buruh semua dikalahkan. Dalam perlawanan kita hari ini, sejak kemarin kita mendiskusikan, apakah hari ini kita bisa membatalkan Perpu Cipta Kerja? Kemarin usulan dari kawan-kawan, kita malam ini mau menginap. Maka usulan paling banyak, usulan mayoritas dari kawan-kawan yang rapat, hari ini kita mau menginap. Saya tanya kepada kawan-kawan, kalau siap, acungkan tangan kirinya. Apakah kita siap menginap, kawan-kawan? Siap menginap? Kalau ditembakin gas air mata, kabur apa tidak? Kalau ditembakin gas air mata, kabur apa tidak? Benar? Kalau para pimpinan ditangkap, direpresif, kawan-kawan anggota mau belain apa tidak? Serbu istana. Nanti kawan-kawan pimpinan ditangkepin, anggotanya pada pulang masing-masing. Kita tagih ya kawan-kawan ya. Kita tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Kita tidak bisa lagi hanya bergumam, ngerumpi-ngerumpi di warung kopi, di pabrik-pabrik, di lorong-lorong. Tapi kita harus sampaikan pernyataan politik kita, atau sikap politik kita, bahwa kita harus menolak Perpu Cipta Kerja. Kawan-kawan, beberapa hari terakhir ini, kalau kita baca di media sosial, dengan adanya seruan dari aksi-aksi perlawanan kita, banyak dari netizen atau masyarakat yang lain yang membuli rencana atau agenda aksi kita. Mereka tidak tahu bahwa baju yang mereka pakai adalah buatan siapa, kawan-kawan? Buatan siapa? Sepatu yang mereka pakai buatan siapa? Yang untung Cina. Sepeda motor yang mereka pakai gunakan tiap hari, buatan siapa? Yang untung Cina. Semua yang digunakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, yang melekat di badan mereka, hampir semuanya adalah buatan kita kaum buruh. Betul. Tidak akan pernah ada peradaban modern, peradaban yang maju tanpa tetesan darah dan keringat kita, kawan-kawan. Di depan kita ini ada tembok, ada jalan, semua buatan kaum buruh. Hidup Pasundan. Buruh-buruh konstruksi. Di depan pagar ini, kawan-kawan, pagar DPR itu juga buatan kaum buruh. Bahkan gedung DPR ini tanpa ada kaum buruh, maka ini hanya kandang. Mana habis? Betul tidak? Betul. Semua peradaban dibuat oleh kaum buruh. Oh iya, lumayan. Selain itu, di sini juga ada kawan-kawan petani yang mereka menyumbangkan tenaga dan pikirannya agar kita semua tetap hidup. Kita punya tenaga, kita punya pemikiran, karena mereka yang menanam, atau tidak, mereka yang menanam padi, menanam jagung, kedelai, singkong, hasil pertanian adalah dari kaum tani. Makanya hari ini persatuan kaum buruh, kaum tani ya, adalah menjadi penting. Ditambah lagi di sini ada kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar. Sayangnya kemarin saya mendengar dari kawan-kawan gerakan mahasiswa ini ada penggembosan yang dilakukan oleh rejim, sehingga kawan-kawan mahasiswa ini mulai terpecah belah. Tapi evaluasi atau refleksi hari ini, bahwa kita tidak bisa lagi hanya berkutat
di ruang lingkup organisasi kita sendiri. Kita harus membangun kesadaran antar gerakan rakyat. Organisasi-organisasi perlawanan harus kita konsolidasikan menjadi kekuatan politik. Kekuatan politik alternatif yang progresif. Politik jalanan, parlemen jalanan, seperti yang kita lakukan hari ini, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Mungkin itu saja dari kami. Salam solidaritas, sehat selalu buat kawan-kawan semua. Nanti kita akan melakukan perlawanan yang lebih besar lagi. Tentu akan kita persiapkan dengan matang. Karena kabarnya tanggal 14 Maret akan ada sidang paripurna yang salah satunya adalah membahas pengesahan Perpu Cipta Kerja. Terima kasih kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup! DPR go! Hidup Sudadang! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Di sini saya hanya menegaskan kepada kawan-kawan semua peserta aksi, apa dampak dari ketika Perpu Cipta Kerja ini akan disahkan. Hari ini kita berbondong-bondong dengan satu tujuan, kawan-kawan, yaitu Perpu Cipta Kerja harus dicabut. Maka kami dari berbagai aliansi, berbagai organisasi sepakat turun hari ini. Maka kita serukan kembali bagi kawan-kawan buruh. Hari ini kita hanya perwakilan. Apakah siap mendobrak buruh-buruh yang hari ini tidak adil? Apakah siap kawan-kawan buruh? Siap. Kawan-kawan petani dari berbagai daerah, apakah siap turun ke Jakarta untuk menolak Perpu Cipta Kerja? Kawan-kawan mahasiswa, hari ini banyak yang datang kulihat. Apakah siap mengajak kawan-kawan mahasiswa yang lain untuk turun mencabut Perpu Cipta Kerja? Kawan-kawan mahasiswa, apakah siap? Kita ulang waktu zaman Omnibus, kawan-kawan. Kita sepakat komite aksi bersama yang terdiri dari ultimatum rakyat, protes rakyat Indonesia, bahwa hari ini adalah permulaan, kawan-kawan. Ini permulaan. Kita pimpinan organisasi yang ada di nasional sudah sepakat kita akan turun lagi, kawan-kawan. Kemarin di rapat terakhir sudah ada 15 provinsi yang hari ini datang, hari ini aksi bersama di seluruh Indonesia. Maka kita akan tegaskan kembali bahwa aksi bersama yang terdiri dari ultimatum rakyat dan protes rakyat Indonesia akan turun lagi ke DPR. Kita akan gerutuk istana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum ke Bung Dino, saya minta kepada seluruh elemen yang tergabung di aksi hari ini untuk tidak menginstruksikan anggotanya pulang. Kita datang sama-sama, pulang juga sama-sama. Tidak adil sejak dalam pikiran. Jangan cuma menggebu-gebu di rapat, giliran di lapangan CCIWE tidak konsisten, tidak komitmen. Itu semua ciri-ciri orang kalah. Kalau mau benar, kalau mau menang, harus konsisten dan komitmen dengan hasil deklab. Sekali lagi, para pimpinan, jangan instruksikan anggotanya pulang. Silakan Bung Dino. Jangan ada yang lari-lari. Dan besok diguyur massa sehingga kita bisa melaksanakan demonstrasi menutup Jakarta dengan kesungguhan, dengan sesungguh-sungguhnya. Rekan-rekan sekalian, Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, beserta dengan DPR telah membuat persekongkolan jahat dengan membuat Perpu Cipta Kerja. Maka untuk itu, kaum buruh khususnya, mahasiswa, rakyat sekalian,
harusnya menolak dengan masif. Harusnya ASN libur, buru-buru mestinya berhenti, mahasiswa sekolahnya berhenti, pelajar-pelajar apalagi harusnya berhenti. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini merusak daripada bangsa kita, merusak ekonomi bangsa kita, sehingga kita tidak akan bisa menyekolahkan anak, tidak bisa menjadikan mahasiswa anak-anak kita, dan kita tidak bisa menyekolahkan pelajar-pelajar kita. Dan ini adalah presiden paling buruk di dunia, dan DPR paling goblok di dunia. Haram jadah. Benar? Bubarkan. DPR bubarkan. Kalau tidak becus menurut saya, kita bubarkan saja. Betul? Betul? Kurang ajar itu sialan DPR ini. Ya, iya. Ini rakyat dibuat percobaan, diperas, pajaknya diperas, beli baju diperas, beli beras diperas, beli minyak goreng diperas, semua ada pajak. Kita mengeluarkan pajak hampir 30% satu bulan, bukan 1 tahun. Apakah ini negara seperti apa ini? Undang-undangnya bagus, dibuat undang-undang lagi, dibuat tandingan lagi, dibuat perpres lagi. Apa kalian tidak goblok ini? Punya presiden seperti ini masih dibiarkan, punya DPR seperti ini masih dibiarkan. Luar biasa ini. Ya. Benar gak? Kita malah nggak usah takut lagi. Takut apanya nih? Kalau kita takut, berarti kita musyrik. Tidak akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ya? Kamu dari mana? Makanya kami minta rakyat Indonesia bergerak maju. Sekolah harus tutup, mesin-mesin harus tutup, PNS harus tutup. Protes tolong keberhasilan kita. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.